Arman, seorang office boy tampan dan rendah hati, kerap dihina dan diremehkan oleh Nadia, bos divisi keuangan yang dingin dan pemarah. Segala yang Arman lakukan selalu salah di matanya. Namun segalanya berubah saat putri kecil Nadia, Sinta, tiba-tiba sakit dan tak ada satupun staf yang peduli, kecuali Arman. Tindakan tulus Arman menyelamatkan nyawa Sinta membuka mata Nadia akan siapa pria itu sebenarnya. Dari rasa bersalah tumbuh kekaguman, dan dari kekaguman lahir cinta. Sebuah kisah tentang ketulusan, pengorbanan, dan cinta yang datang dari tempat yang paling tak terduga. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Langkah kaki Arman menyusuri lorong panjang gedung megah itu dengan penuh rasa gugup. Pagi itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai office boy di perusahaan multinasional PT Global Sentosa, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang keuangan dan investasi. Meski hanya berstatus OB, Arman tetap merasa bangga bisa mendapatkan pekerjaan itu di tengah sulitnya mencari kerja. Ia mengenakan seragam biru tua yang masih tampak baru, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya yang bersih serta tampan sempat menarik perhatian beberapa karyawan wanita yang lewat. Tapi ia hanya membalas dengan senyum tipis, menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. "Mas, pantrinya sebelah mana, ya?" tanya seorang resepsionis muda yang tampaknya tidak sadar sedang bicara dengan OB baru. "Saya juga baru masuk, Mbak. Sama-sama cari tahu, ya?" jawab Arman dengan ramah. Di lantai 3, Arman diperkenalkan oleh bagian HRD kepada para staf. Saat namanya disebut, semua mata melirik ke arahnya. Beberapa terkesima karena penampilannya tidak seperti OB kebanyakan. Namun, tak semua orang terkesan. Di ruangan divisi keuangan, seorang wanita elegan berusia awal 30-an menatap tajam dari balik kacamatanya. Itulah Bu Nadia, bos divisi tersebut. Wajahnya cantik namun terlihat tegas dan dingin. Di balik penampilannya yang glamor, Nadia adalah sosok yang dikenal galak dan perfeksionis. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, dia menjadi single mom bagi putri kecilnya, Sinta. Tekanan hidup dan pekerjaan membuatnya jadi sosok yang keras, terutama terhadap bawahannya. "Jadi kamu Arman?" tanya Nadia ketus saat Arman hendak membereskan gelas-gelas bekas rapat. "Iya, Bu. Saya OB baru di sini," jawab Arman sopan. "Kopi saya pagi-pagi harus sudah di meja. Hitam, 2 sendok gula. Jangan lebih, jangan kurang. Mengerti?" Nada suaranya tinggi, tanpa senyum sedikit pun. Arman mengangguk. "Siap, Bu. Lantai ini harus kinclong, meja rapih, pantry bersih. Saya nggak suka lihat tisu berceceran atau debu di meja. Kamu digaji buat itu, bukan buat senyum-senyum." Beberapa staf melirik satu sama lain. Tak menyangka Nadia begitu keras kepada OB baru. Tapi mereka sudah terbiasa. Bagi Nadia, kesalahan sekecil apapun bisa jadi bahan omelan. Jam kerja berlalu dengan cepat. Arman sibuk menyapu, mengepel, mencuci gelas, dan memeriksa ketersediaan air minum di dispenser. Semua dilakukan dengan teliti, tanpa mengeluh. Tapi siang itu, saat ia salah menaruh gelas kopi Nadia di sisi kanan meja, bukan kiri, Nadia langsung memanggilnya dengan nada tajam. "Arman, kamu pikir meja saya ini restoran? Kenapa gelasnya di sini? Saya udah bilang, kanan atas, kanan atas." "Maaf, Bu. Saya perbaiki." "Jangan cuma minta maaf. Lain kali dengar baik-baik. Kalau nggak becus kerja, bilang. Saya minta ganti OB saja." Arman hanya bisa menunduk. Hatinya perih. Tapi ia menahannya. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Dan ia tak ingin kehilangan pekerjaan hanya karena masalah sepele. Saat pulang kerja, Arman duduk di halte depan gedung sambil memijat lehernya yang pegal. Hari pertama yang melelahkan. Batinnya. Tapi ia tersenyum saat mengingat satu hal. Di sela kekacauan hari itu, ada seorang anak kecil yang mengintip dari ruang kaca sambil melambai kecil ke arahnya. Sinta, putri Bu Nadia.
Tatapan polos gadis kecil itu seolah memberi sedikit cahaya di hari yang kelabu. "Om Obe," katanya tadi pelan. "Om lucu, rambutnya kayak tokoh kartun." Arman tertawa kecil saat mengingatnya. Mungkin, meski dunia orang dewasa begitu keras, anak kecil masih bisa melihat ketulusan dari dalam, bukan dari seragam. Sudah hampir 2 minggu Arman bekerja di perusahaan itu. Setiap pagi ia datang lebih awal dari siapapun, memastikan ruangan bersih, semua perlengkapan tertata rapi, dan kopi untuk para manajer siap di atas meja. Tapi sekeras apapun ia berusaha, tak ada yang benar di mata Nadia. Pagi itu seperti biasa, Arman menyeduh kopi untuk Nadia. 2 sendok gula, kopi hitam tanpa krim, seperti yang diminta. Ia meletakkan gelas itu di sisi kanan atas meja, persis seperti arahan. Tapi beberapa menit kemudian, suara keras menggema dari ruang divisi keuangan. "Arman!" Semua karyawan menoleh. Nadia berdiri sambil memegang gelas kopi. "Kamu ini tidak bisa bedakan gula dan garam. Apa lidahmu rusak? Ini kopi atau air comberan?" Bentaknya sambil membanting gelas ke tempat sampah. Arman hanya menunduk. Ia yakin tak melakukan kesalahan, tapi tak berani membela diri. Beberapa staf tampak menahan tawa, yang lainnya hanya pura-pura sibuk. "Saya ulangi ya," lanjut Nadia sambil menatap tajam. "Kopi saya harus pas, bukan percobaan. Saya ini bukan kelinci laboratorium. Kalau kamu masih salah juga, lebih baik pulang saja." Arman menarik napas panjang. "Baik, Bu. Saya minta maaf." Ia kembali ke pantry dan membuatkan kopi baru dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai tergores oleh perlakuan yang tidak adil. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Kali ini, Nadia memarahinya karena meja kaca ruangannya terlihat berdebu, padahal Arman baru saja membersihkannya 10 menit lalu. "Kalau kamu nggak bisa bersihin meja, bilang. Saya beli kain baru. Kamu nggak pakai? Kamu pikir ini pasar tradisional? Ini perusahaan. Arman. Bersih itu standar." Bentaknya. Lagi-lagi, Arman hanya mengangguk pelan. Ia tahu, Nadia sedang meluapkan amarah. Mungkin bukan hanya padanya, tapi pada beban hidup yang dipikulnya. Tapi tetap saja, ia manusia. Hatinya pun bisa lelah. Sikap Nadia yang kasar mulai menular ke beberapa staf lainnya. Ada yang mulai memerintah Arman dengan suara tinggi, ada pula yang sengaja menjatuhkan tisu atau cangkir hanya untuk melihat Arman membersihkannya. "Biasa, Obe tampan tapi otaknya kosong," celetuk salah satu staf pria di pantry, saat Arman sibuk mencuci gelas. Arman mendengar, tapi tak menggubris. Ia tetap bekerja seperti biasa, mencoba tidak memikirkan omongan mereka. Di tengah semuanya, hanya satu hal yang membuat Arman bertahan, Sinta. Gadis kecil itu kadang ikut ibunya ke kantor, terutama saat tidak ada yang menjaga di rumah. Di tengah kekerasan dan tekanan, senyum polos Sinta adalah satu-satunya yang mampu meluluhkan hati Arman. Ia sering menyelinap ke arah pantry, mencari Arman hanya untuk bertanya hal-hal konyol seperti, "Om, kenapa Om selalu bawa sapu? Emang sapu itu teman Om, ya?" Arman akan tertawa kecil dan menjawab, "Iya, sapu ini sahabat Om. Namanya Pak Sapu." Sinta tertawa geli. Tapi saat Nadia muncul, segalanya kembali dingin. "Sinta, jangan ganggu orang kerja," bentaknya pada anaknya sendiri, lalu melotot ke Arman. "Dan kamu, kalau nggak kerja, keluar sekalian." Hari demi hari, Arman seperti berjalan di atas bara. Tapi anehnya, ia tak pergi. Di balik sikap dingin dan kasar Nadia, ia melihat ada sesuatu yang belum selesai. Dan ia yakin, bukan tanpa alasan Tuhan menempatkannya di tempat itu. Hari itu kantor lebih ramai dari biasanya. Ada rapat besar dengan klien investor, dan hampir semua staf divisi keuangan sibuk menyiapkan data. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arman tetap bekerja seperti biasa, mengepel lantai, mengganti galon, dan memastikan ruang rapat bersih dan rapi. Namun, ada satu hal yang berbeda hari itu. Sinta kembali datang ke kantor.
Gadis kecil berusia 5 tahun itu duduk di pojok ruang kerja ibunya dengan boneka kelinci yang selalu ia bawa kemanapun. Wajahnya bulat dengan pipi cabi dan mata besar yang penuh rasa ingin tahu. Ia tampak bosan duduk di situ, menunggu ibunya yang tak pernah lepas dari layar laptop. Ketika melihat Arman lewat sambil membawa tumpukan tisu dan botol pembersih, mata Sinta langsung berbinar. "Om Men!" serunya riang. Arman yang tengah lewat berhenti dan menoleh sambil tersenyum. "Iya, Sinta. Boneka kelincinya sehat hari ini?" Sinta tertawa. "Iya dong. Namanya Kiko. Kiko mau disuapin es krim, tapi ibu nggak bolehin." Arman tertawa pelan. "Kiko harus makan nasi dulu, baru boleh es krim. Gitu aturannya." Sinta berdiri dan berjalan pelan ke arah pantry, tempat Arman sedang membersihkan. "Om Men, nanti kalau udah selesai pel, main tebak-tebakannya." "Oke, tapi nanti, kalau ibu kamu marah, gimana?" Sinta mengangkat bahu. "Ibu marah terus. Tapi aku suka main sama Om Men." Perkataan polos itu membuat Arman sedikit tercekat. Di balik lucuan dan kepolosannya, ia bisa merasakan ada kehampaan dalam kehidupan anak itu. Seperti ada bagian dari dunia kecil Sinta yang kesepian, tak terisi oleh perhatian seorang ibu yang terlalu sibuk. Dan sejak hari itu, Sinta sering datang ke pantry hanya untuk sekadar ngobrol atau menggambar bersama Arman. Tentu saja Nadia tidak suka hal itu. "Sinta, berapa kali ibu bilang? Jangan ganggu Obe. Dia kerja, bukan main," bentaknya suatu sore. Sinta langsung ketakutan dan kembali ke pojok ruangan. Tapi diam-diam, ia menggambar Arman sedang tersenyum sambil membawa sapu. Di bawah gambar itu, ia menulis dengan huruf besar dan goyah, "Om Men baik." Arman menemukan gambar itu terselip di dekat tempat sampah saat ia hendak mengepel. Ia tersenyum kecil, lalu melipat gambar itu dan menyimpannya di saku. Hari-hari berikutnya, hubungan Arman dan Sinta semakin dekat. Ia membacakan dongeng saat Sinta mengantuk, menolongnya merapikan tas, bahkan membawakannya roti dari kantin saat makan siang. Semuanya dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih. Kadang, Arman berpikir aneh. Ia dihina, dimaki, dan direndahkan hampir setiap hari oleh Nadia. Tapi justru dari anak perempuan kecil itulah ia merasa dihargai, diperhatikan, dianggap manusia. Dan tanpa sadar, tatapan kecil itu mulai merasuk ke hatinya. Suasana kantor semakin padat menjelang akhir bulan. Laporan keuangan, evaluasi bulanan, dan presentasi untuk klien menumpuk di meja para staf. Nadia semakin sering lembur, wajahnya semakin tegang, dan suaranya makin tinggi tiap ada hal kecil yang tak sesuai. Sinta pun makin sering dibawa ke kantor. Tak ada pilihan lain. Nadia belum menemukan pengasuh yang cocok, dan ia terlalu sibuk untuk benar-benar mengurus sendiri anaknya. Dan di sela kesibukan kantor yang penuh tekanan itu, Arman menjadi satu-satunya sosok yang memperhatikan Sinta. Saat Nadia rapat dengan manajemen, Sinta duduk bosan di sofa pojok ruangan. Ia tak menangis, tapi wajahnya murung. Ia mengelus boneka kelincinya perlahan sambil sesekali menguap. Arman yang sedang mengganti galon air di dekat pantry melirik sejenak. Lalu, dengan langkah hati-hati, ia masuk ke ruang tengah tempat Sinta berada. "Hei, Sinta, mau susu coklat?" bisiknya sambil tersenyum. Sinta mengangguk cepat. Matanya langsung berbinar. "Mau." Arman pun berjalan ke pantry, membuatkan susu kotak dingin yang ia simpan diam-diam dari uang sakunya sendiri. Ia tahu Sinta menyukai susu coklat. Jadi setiap pagi ia membeli satu dan menyimpannya di kulkas kecil kantor. Setelah memberikannya, ia duduk di lantai dan mulai bercerita. Jadi, di suatu hutan jauh, ada kelinci putih yang suka berpetualang. Tapi kelinci ini bukan sembarang kelinci. Dia bisa bicara dengan bunga-bunga. Sinta mendengarkan dengan penuh antusias, sambil meneguk susunya perlahan. Ia tertawa kecil saat Arman menirukan suara kelinci dengan gaya lucu. Sekilas, ruangan yang tadinya hampa itu terasa hangat. Namun semua kebaikan itu dilakukan diam-diam. Arman tahu,
Jika Nadia tahu ia menghabiskan waktu untuk hal semacam itu, ia pasti akan dimarahi. Jadi Arman selalu sigap saat mendengar langkah kaki Nadia mendekat. Segera membereskan sisa susu, duduk kembali di pantry, seolah tak terjadi apa-apa. Nadia tetap menilainya sama, tidak kompeten. Suatu hari, Nadia mendapati selembar kertas gambar di meja putrinya saat hendak merapikan tas. Ia melihat Sinta menggambar dirinya, ibunya, dan Arman sedang duduk di taman. Di bawah gambar itu tertulis dengan tulisan anak-anak. Ibu, Sinta, dan Om main bareng. Dahi Nadia mengerut. Ia menatap gambar itu lama. Tapi bukan karena terharu, melainkan heran. Kenapa si Arman ini sampai masuk ke pikiran anakku? Gumamnya kesal. Alih-alih bertanya dengan baik, esok harinya Nadia langsung memarahi Arman saat melihatnya menyodorkan roti ke Sinta. Arman, kamu ini OB atau babysitter? Saya bayar kamu buat bersih-bersih, bukan ngurus anak saya. Arman langsung menarik tangannya, menunduk dalam. Maaf, Bu. Sinta bilang lapar. Saya cuma bantu kasih roti. Kamu pikir kamu siapa? Anak saya nggak butuh dikasihani, katanya ketus sambil menarik Sinta pergi. Sinta menoleh ke belakang, menatap Arman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arman hanya tersenyum, lalu melambaikan tangan pelan. Ia tahu Nadia belum melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia tidak marah. Ia tahu, orang yang terlalu lama hidup dalam luka seringkali tak bisa melihat kasih sayang, meski kasih itu sudah duduk di depan matanya. Yang Arman lakukan bukan untuk dipuji, tapi karena ia peduli. Pagi itu kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Udara di lantai 3 seolah penuh tekanan. Nadia tampak terburu-buru dengan langkah cepat, sambil memeriksa isi tasnya berulang kali. Hari itu ia dijadwalkan mempresentasikan laporan kuartalan kepada direktur utama dan beberapa investor asing. Semua staf tahu, ini hari besar bagi Nadia. Namun, saat ia duduk di kursinya dan membuka laci, wajahnya mendadak pucat. Mana flash disknya? Gumamnya panik. Ia membongkar semua berkas, membuka semua map, hingga laci paling bawah. Tapi benda kecil berwarna hitam itu tak ditemukan. Nadia berdiri dengan wajah menegang dan matanya menyapu ruangan. Semua orang menunduk, pura-pura sibuk, tahu bahwa amarah besar sedang menunggu meledak. Lalu pandangan Nadia berhenti pada satu orang, Arman. Kebetulan, Arman baru saja selesai mengepel karpet di ruangannya dan hendak keluar sambil membawa ember kecil. Arman, seru Nadia tajam. Kamu masuk ruangan saya tadi pagi. Arman berhenti. Iya, Bu. Saya cuma ngepel sebentar. Kamu lihat flash disk saya? Warna hitam, kecil, ada gantungan warna biru. Arman menggeleng sopan. Nggak lihat, Bu. Tadi saya cuma bersih-bersih lantai dan meja. Kamu yakin? Jangan-jangan kamu jatuhin atau bawa tanpa sengaja. Maaf, Bu. Saya nggak pernah pegang barang pribadi staf. Apalagi barang penting kayak gitu. Nadia mendekat. Suaranya naik 2 oktav. Kamu pikir saya bodoh? Selama ini kamu sok baik ke anak saya. Ternyata itu cara kamu biar bisa nyolong. Seluruh staf langsung diam. Beberapa melirik Arman dengan pandangan curiga. Suasana berubah tegang. Tak ada yang berani ikut campur. Meski jelas tuduhan itu belum terbukti. Arman mencoba tetap tenang. Saya sama sekali nggak pernah ambil apapun, Bu. Saya bersumpah. Bohong. Nadia berteriak. Suaranya menggetarkan ruangan. Kalau sampai flash disk itu nggak ketemu, saya laporkan kamu ke HRD. Bahkan polisi kalau perlu. Arman terdiam. Ditatap seperti pencuri di depan semua orang membuat hatinya tercabik. Tapi ia tetap tak membela diri dengan keras. Ia tahu, semakin ia melawan, semakin Nadia akan meledak. Beberapa staf hanya diam. Bahkan ada yang mulai membicarakan pelan-pelan. Dari awal memang aneh, OB ganteng, tapi siapa tahu niatnya nggak baik. Gumam seorang staf wanita di dekat printer. Hanya satu suara kecil yang terdengar dari sudut ruangan. Omen nggak nyolong.
Semua menoleh. Sinta berdiri di ambang pintu, menggenggam bonekanya dengan mata berkaca-kaca. Omen baik. Nggak mungkin nyolong. Nadia menoleh dengan ekspresi terguncang. Tapi sebelum bisa merespons, bel pintu lift berbunyi. Seorang staf dari lantai 2 muncul tergopoh-gopoh sambil membawa sebuah benda kecil. Bu Nadia, ini flash disknya. Tadi tertinggal di ruang meeting lantai 2. Saya baru sadar setelah lihat jadwal pemakaian ruangan. Semua terdiam. Wajah Nadia memucat. Ia menatap flash disk itu, lalu ke Arman, yang hanya berdiri diam dengan tatapan menunduk. Maaf, kata Nadia pelan, namun nyaris tak terdengar. Harga dirinya sebagai atasan membuatnya sulit meminta maaf di depan umum. Arman hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sudah ketemu. Tanpa berkata lagi, Arman mengambil ember dan pelnya, lalu berjalan keluar ruangan. Beberapa karyawan memperhatikannya dalam diam. Untuk pertama kalinya, mereka mulai melihat sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Kesabaran dan ketulusan seorang OB bernama Arman. Dan hari itu, meski ia tak berkata banyak, Arman tahu, ia baru saja menang, tanpa harus melawan. Hari itu mendung menggantung di langit Jakarta, dan hawa lembab menyelimuti seluruh gedung PT Global Sentosa. Ruangan divisi keuangan terlihat sibuk luar biasa. Nadia tengah memimpin rapat internal membahas revisi anggaran klien besar. Suaranya terdengar lantang dari balik kaca ruangan meeting. Di sofa kecil di luar ruangan, Sinta duduk sambil memeluk boneka kelincinya. Biasanya ia cerewet, suka berjalan-jalan keliling kantor, atau diam-diam menghampiri Arman di pantry. Tapi kali ini, ia hanya diam, wajahnya pucat, dan napasnya berat. Tak ada yang benar-benar memperhatikan. Beberapa staf melirik sekilas, lalu kembali menunduk pada layar komputer masing-masing. Mereka tahu Sinta adalah anak Bu Nadia, dan mereka enggan terlibat. Takut dimarahi, takut disalahkan. Arman yang baru saja keluar dari gudang alat kebersihan melihat ke arah sofa dan langsung merasa ada yang janggal. Sinta duduk sambil memegangi perutnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan bola matanya sayu. Boneka kelincinya nyaris terlepas dari genggaman kecilnya. Arman segera mendekat, berjongkok di hadapan gadis kecil itu. Sinta? Kamu kenapa? Om, dingin, gumam Sinta pelan, tubuhnya menggigil. Arman menyentuh dahinya. Panas, sangat panas. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan melihat ke sekeliling. Tak ada satupun staf yang berniat mendekat. Meski jelas Sinta sakit. Mereka berpura-pura sibuk. Bahkan beberapa sengaja berjalan menjauh. Bu Nadia lagi rapat penting. Bisik salah satu staf perempuan saat Arman mencoba bertanya. Arman mengepalkan tangan. Ia tahu, kalau menunggu rapat selesai atau persetujuan dari siapapun, bisa terlambat. Sinta sudah mulai lemas dan tak merespons. Tanpa ragu, Arman membungkuk dan menggendong Sinta dalam pelukannya. Tubuh kecil itu terasa panas seperti bara, tapi ringan seolah rapuh. Ia berjalan cepat menuju lift, tak menggubris tatapan heran dari staf lain. Om bawa kamu ke rumah sakit ya, Sinta. Tahan sebentar, ya. Bisiknya lembut sambil memeluk erat. Turun ke lantai bawah, Arman memesan ojek online. Tapi lalu ia melihat kemacetan di depan gedung. Waktu terlalu berharga. Ia segera menghentikan ojek terdekat yang melintas. Bang, ke rumah sakit terdekat. Anak kecil ini panas tinggi. Tanpa menunggu jawaban, ia naik ke boncengan, memeluk Sinta erat-erat agar tak terjatuh. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi jaket lusuh Arman. Tapi ia tak peduli. Yang ada hanya satu hal di pikirannya, menyelamatkan Sinta. Sesampainya di rumah sakit, Arman berlari masuk ke IGD sambil berteriak memanggil suster. Beberapa staf medis segera membantu membawa Sinta ke ruang observasi. Arman mengikuti dari belakang. Napasnya memburu. Dia anaknya siapa, Pak? Tanya seorang perawat. Dia anak bos saya. Saya cuma OB di kantornya. Tapi tadi nggak ada yang mau bantu. Saya nggak tega lihat dia begitu. Perawat itu hanya menatapnya sebentar.
lalu mengangguk dan fokus menangani pasien kecil itu. Sementara itu, Nadia baru menyadari ketidakhadiran Sinta ketika keluar dari ruang rapat. Ia mendapati sofa kosong, boneka kelinci tertinggal di atasnya. Panik mulai merayap di wajahnya. Sinta! Beberapa staf saling pandang. Salah satu dari mereka akhirnya bicara. Tadi, Arman gendong Sinta keluar. Bu, katanya anak ibu demam tinggi. Wajah Nadia langsung pucat. Apa? Ia segera meraih tas dan ponsel, mencari tahu rumah sakit mana yang dituju. Beberapa menit kemudian, ia melesat keluar kantor, dikejar oleh rasa cemas dan penyesalan. Hujan deras mengguyur jalanan saat Arman duduk di kursi tunggu ruang IGD. Bajunya basah, rambutnya menempel di dahi. Tapi ia tak peduli. Yang penting, Sinta sudah mendapat pertolongan. Gadis kecil itu kini sedang diperiksa di ruang observasi oleh dokter dan perawat. Beberapa saat lalu, ia sudah menyerahkan uang tabungannya, hasil kerja keras selama berbulan-bulan sebagai OB, untuk membayar biaya registrasi dan pengobatan awal. Tanpa pikir panjang, tanpa banyak pertimbangan. Berapapun yang dibutuhkan, tolong sembuhkan anak itu, Dok. Ucapnya tadi dengan napas tersengal. Saya tahu saya bukan keluarganya. Tapi saya nggak bisa tinggal diam. Petugas kasir sempat menatapnya aneh. Tapi Arman tetap bersikeras. Ia tak bisa membayangkan jika Sinta sampai terlambat ditangani. Gadis kecil itu bukan sekadar anak bos. Bagi Arman, Sinta adalah satu-satunya yang benar-benar menghargainya sebagai manusia selama ini. Senyumnya, candaannya, kepolosannya, semuanya menumbuhkan sesuatu yang dalam di hati Arman. Ia merasa bertanggung jawab, bukan karena jabatan atau perintah, tapi karena ikatan batin yang tak bisa dijelaskan. Setengah jam kemudian, seorang perawat keluar dari ruang observasi. Pak Arman, panggilnya. Arman langsung berdiri. Iya, saya. Bagaimana keadaannya? Sudah ditangani. Panasnya sempat hampir 40 derajat, tapi sekarang mulai stabil. Kami beri infus dan penurun panas. Kemungkinan besar infeksi virus biasa, tapi harus rawat inap semalam untuk observasi lebih lanjut. Arman mengangguk. Lega. Boleh saya temui? Perawat itu tersenyum. Silakan. Tapi jangan terlalu lama. Dia masih lemah. Dengan hati-hati, Arman melangkah masuk ke ruang perawatan. Di atas ranjang kecil itu, Sinta terbaring lemah. Pipinya merah, dan tangan mungilnya terpasang selang infus. Tapi ketika melihat Arman masuk, senyum tipis muncul di bibirnya. Om Men, gumamnya lemah. Arman mendekat dan duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan kecil itu. Om di sini, Sinta. Kamu istirahat ya, biar cepat sembuh. Sinta mengangguk pelan. Om, jangan pergi, ya. Arman menahan napas sejenak. Kata-kata itu menusuk ke dalam dadanya. Ia mengangguk, tersenyum. Om gak kemana-mana. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka dengan keras. Nadia masuk tergesa-gesa. Napasnya tersengal. Wajahnya panik dan mata berkaca-kaca. Ia melihat anaknya di ranjang. Lalu melihat Arman duduk di samping. Sinta. Jeritnya. Arman segera berdiri dan memberi ruang. Nadia langsung menghampiri anaknya, memeluk Sinta dengan penuh kekhawatiran. Maafkan ibu, sayang, ibu nggak tahu kamu sakit. Sinta hanya menyender lemah di pelukan ibunya. Tadi Om Men bawa aku ke dokter. Nadia menoleh ke arah Arman. Pandangan matanya tak sama seperti biasanya. Bukan marah, bukan dingin, tapi bingung, terguncang, dan sedikit malu. Arman, terima kasih, ucapnya pelan, nyaris berbisik. Arman mengangguk. Gak perlu berterima kasih, Bu. Saya cuma gak tega lihat Sinta kesakitan. Nadia menatap lelaki itu lama. Bajunya basah, sepatunya kotor karena lumpur, matanya merah karena kelelahan. Tapi ada ketulusan yang memancar jelas dari wajahnya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dimarahi. Tapi karena benar-benar peduli. Dan di detik itu,
Untuk pertama kalinya, hati Nadia mulai goyah. Beberapa jam sebelumnya, Nadia masih sibuk memimpin rapat besar dengan manajemen pusat. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih penting tengah terjadi di luar ruang kaca tempatnya berdiri. Anak semata wayangnya tengah menggigil demam tinggi di sofa, sendirian. Saat rapat selesai, ia kembali ke ruangannya dengan langkah cepat. Matanya langsung mencari Sinta, namun yang ia temukan hanya boneka kelinci mungil yang biasa dipeluk anaknya. Tidak ada Sinta. Hatinya langsung disergap rasa cemas yang memburu. Mana Sinta? Nadia bertanya tajam ke salah satu staf. Beberapa orang saling pandang, ragu membuka mulut. Saya lihat tadi Arman menggendong Sinta keluar, Bu. Jawab resepsionis pelan. Katanya anak ibu demam tinggi. Dek. Wajah Nadia langsung pucat. Napasnya tercekat. Tanpa berkata apa-apa, ia bergegas keluar dari kantor, menaiki mobilnya sambil terus menghubungi nomor rumah sakit terdekat. Seluruh jalan menuju rumah sakit ditempuhnya dengan panik. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangan menggenggam setir erat-erat. Bayangan Sinta dalam kondisi sakit membuat pikirannya kacau. Tapi yang lebih membuat dadanya sesak adalah fakta bahwa Arman, orang yang selama ini ia hina, ia bentak, ia rendahkan, justru yang pertama melindungi anaknya saat ia sendiri tak bisa. Begitu tiba di rumah sakit, Nadia langsung menuju ruang IGD. Atas nama Sinta, katanya cepat, anak perempuan, 5 tahun. Petugas mengarahkannya ke ruang perawatan. Ia mendorong pintu dengan cepat, dan langsung terpaku. Di dalam ruangan itu, Sinta terbaring lemah, selang infus terpasang di tangannya. Tapi yang membuat Nadia berhenti bukan hanya kondisi putrinya, melainkan pemandangan di sebelahnya. Arman, duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan mungil Sinta dengan lembut. Wajahnya kelelahan, bajunya basah, matanya sembab, tapi pandangannya penuh perhatian dan ketulusan. Sinta menoleh lemah dan berkata pelan, "Ibu, Om Men nolongin Sinta." Dan saat itulah, dinding pertahanan Nadia runtuh. Tangis yang selama ini ia tahan, yang selama ini terbungkus dalam ego dan kemarahan, pecah di tepi ranjang rumah sakit itu. Ia meraih tangan anaknya, mencium kening Sinta berulang kali, lalu menatap Arman. Suara Nadia gemetar. "Kenapa? Kamu lakukan semua ini?" Arman menunduk pelan. "Karena Sinta bukan cuma anak bos saya. Dia anak kecil yang gak salah apa-apa. Saya cuma gak sanggup lihat dia menderita." Air mata Nadia mengalir deras. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang paling ia rendahkan justru memiliki hati paling besar di antara semua orang di kantornya. Sementara ia, sang ibu kandung, malah lalai karena terjebak dalam ambisi dan kesibukan. Ia menatap Arman lama, dan untuk pertama kalinya, tak ada nada tinggi, tak ada bentakan, tak ada tuduhan. Yang ada hanya sorot mata yang penuh rasa bersalah, dan sesuatu yang baru tumbuh dari hatinya, rasa hormat, kekaguman, dan rasa yang lebih dalam. "Arman," ucapnya lirih. "Aku nggak tahu harus bilang apa." Arman hanya tersenyum kecil. "Yang penting Sinta sembuh, Bu." Dan di balik senyum tulus itu, Nadia tahu, hatinya telah disentuh oleh seseorang yang selama ini tak ia lihat sebagai siapa-siapa. Tapi kini, mungkin segalanya akan berubah. Malam mulai turun, lampu-lampu rumah sakit menyala satu persatu, menambah suasana hening dan reflektif. Sinta sudah tertidur di ruang rawat inap. Tubuh kecilnya masih lemah tapi suhu tubuhnya mulai normal. Nadia duduk di kursi samping ranjang, membelai rambut putrinya sambil termenung. Beberapa jam terakhir seperti mimpi yang mengaduk emosi. Kekhawatiran, rasa bersalah, dan penyesalan terus berkecamuk di dalam dadanya. Ia melirik ke arah Arman yang duduk di luar ruangan, menatap langit malam dari balik jendela lorong rumah sakit. Wajahnya lelah, tapi tenang. Nadia berdiri perlahan, lalu melangkah keluar kamar. Ia mendekatinya, berdiri di depannya dengan tangan yang gemetar, bukan karena marah, tapi karena malu. "Arman." Arman menoleh. "Iya, Bu." Nadia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Saya
Saya minta maaf atas semua sikap saya selama ini. Atas semua kata-kata saya yang menghina, yang merendahkan kamu. Suara Nadia mulai bergetar. Saya terlalu sibuk, terlalu buta buat melihat siapa yang benar-benar peduli sama anak saya. Saya menilai kamu dari seragamu, bukan dari hatimu. Air mata akhirnya jatuh dari pipinya. Ia menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menyembunyikan tangis yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Tangis seorang wanita yang selama ini tampak kuat, keras, dan tak tersentuh. Arman berdiri pelan. Ia tak berkata banyak, hanya menatap wanita di hadapannya dengan penuh empati. "Bu," katanya lembut. "Saya nggak pernah merasa tersinggung, apalagi dendam. Saya cuma nggak tega lihat anak sekecil Sinta kesakitan. Itu saja." Nadia mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan mata yang basah. Di depan matanya, berdiri seorang laki-laki yang sama sekali tak ia kenal sebelumnya. Bukan Obe yang dulu sering ia bentak dan hina, tapi sosok yang jauh lebih mulia dari yang pernah ia bayangkan. "Kenapa kamu bisa sebaik itu, Arman?" Arman tersenyum kecil, menatap langit gelap di luar jendela. "Mungkin karena saya pernah ngerasain jadi anak kecil yang sakit, dan gak ada yang peduli. Jadi sekarang, kalau saya bisa bantu orang lain, saya bantu." Jawaban itu membuat Nadia kembali menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Hatinya yang lama beku oleh kesibukan, trauma, dan kemarahan, akhirnya mulai mencair. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hanya suara mesin pendingin dan langkah kaki perawat yang terdengar. "Apa kamu bisa maafkan saya?" tanya Nadia lirih. Arman mengangguk pelan. "Dari tadi saya udah maafin, Bu. Bahkan sebelum Ibu minta maaf." Dan malam itu, di bawah langit rumah sakit yang gelap, dua hati yang dulu begitu jauh kini mulai mendekat. Bukan karena status, bukan karena jabatan, tapi karena kebenaran tak bisa disembunyikan terlalu lama. Arman bukan cuma OB. Ia adalah pria dengan hati paling tulus yang pernah ditemui Nadia. 2 minggu telah berlalu sejak malam penuh air mata itu di rumah sakit. Sinta kini sudah pulih dan kembali ceria seperti biasanya. Ia kembali bermain, berlarian di kantor, dan tentu saja, mencari-cari sosok Om Men, yang kini tak lagi dianggap sekadar OB oleh banyak orang. Sejak kejadian itu, perlakuan staf kantor terhadap Arman perlahan berubah. Orang-orang yang dulu mencibir, kini lebih menghargai, bahkan menyapanya dengan hormat. Namun yang paling berubah adalah Nadia. Wajahnya tidak lagi setegang dulu. Nada bicaranya tidak setajam biasanya. Ia mulai tersenyum, menyapa staf dengan hangat, bahkan beberapa kali tertangkap tengah memperhatikan Arman diam-diam. Ia belum mengatakan apa-apa, tapi semua orang bisa melihat, ada sesuatu yang berbeda di antara keduanya. Dan hari itu, Nadia memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Sore hari, setelah sebagian besar staf sudah pulang, Nadia berdiri di dekat jendela kantornya. Tangannya memegang 2 cangkir teh hangat yang ia buat sendiri, bukan menyuruh Arman seperti biasanya. Ia meminta Arman datang ke ruangannya. Bukan untuk membersihkan, tapi untuk duduk. "Silakan duduk," katanya pelan. Arman bingung, tapi menurut. Nadia menyodorkan secangkir teh padanya, lalu duduk di seberang. "Aku ingin bicara jujur hari ini. Bukan sebagai atasan, tapi sebagai wanita. Dan sebagai ibu." Arman menatapnya. Masih diam. Nadia menarik napas panjang. "Sejak kamu menyelamatkan Sinta, aku terus berpikir tentang hidupku, tentang caraku memperlakukan orang, dan tentang kamu." Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila, mungkin kamu akan kaget. Tapi aku nggak mau menunda lagi." Ia menatap mata Arman lekat-lekat. "Aku ingin kamu jadi suamiku, dan jadi ayah untuk Sinta." Ruangan hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar jelas. Arman menatap wanita di depannya. Dulu ia dikenal galak, keras kepala, dingin. Tapi kini di hadapannya duduk seorang wanita yang jujur, lembut,
dan penuh keberanian mengakui perasaannya. Arman tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Perlahan, ia mengangguk. Saya nggak pernah bayangkan ibu akan berkata seperti ini. Tapi saya juga sudah jatuh cinta. Bukan cuma pada Sinta, tapi pada ibu. Air mata Nadia jatuh pelan di pipinya. Air mata bahagia. Dan di saat itu, pintu diketuk pelan. Boleh masuk? Suara kecil terdengar. Sinta masuk sambil membawa gambar yang baru saja ia warnai. Di gambar itu, ada 3 orang. Dirinya, ibunya, dan Arman. Mereka berdiri di bawah langit biru dengan pelangi di atasnya. Ibu, Omen bisa tinggal sama kita selamanya nggak? Tanya Sinta polos. Nadia dan Arman saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Iya, sayang, mulai sekarang, Omen bakal jadi bagian dari keluarga kita. Sinta bersorak kecil dan langsung memeluk Arman erat. Dan di hadapan mata kecil yang berbinar bahagia, cinta yang sederhana itu akhirnya menemukan rumahnya. Bukan di gedung megah atau jabatan tinggi, tapi di dalam hati yang tulus dan hangat, tempat sejati dari cinta dan keluarga. Hari itu kantor terlihat berbeda dari biasanya. Meja-meja dihiasi bunga segar, pita putih melilit di sepanjang lorong, dan karpet merah terbentang menuju ruang tengah yang disulap jadi aula kecil. Para staf berdandan rapi, bahkan para OB mengenakan seragam bersih dan senyum sumringah. Tidak ada rapat. Tidak ada pekerjaan. Hari itu, semua orang hadir untuk satu alasan, menyaksikan pernikahan Bu Nadia dan